Halo Sobat Properti, kembali bersama saya Remsi. Kali ini saya kembali berada di area Prosperity Biz Park, kawasan bisnis dan pergudangan. Dan pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Bapak Fendi Arifin, Direktur Operasional, dan Ibu Asti Rinduwati, tim legal dari Prosperity. Selamat siang Bapak Ibu. Senang sekali nih, kali ini saya memiliki tugas ingin bertanya-tanya seputar legalitas, ingin bertanya-tanya seputar konstruksi atau materi dari bahan bangunan itu sendiri. Nah, kesempatan pertama saya mau bicara bersama atau ngobrol bersama Pak Fendi Arifin selaku Direktur Operasional. Nah, teman-teman, tentunya kita kalau mau beli gudang atau unit properti, nggak lepas kita juga seringkali juga concern akan hal bahan-bahan yang dipergunakan sehingga gudang itu atau properti itu bisa kokoh berdiri lama dan juga minim dari perawatan-perawatan berkala ya. Kalau rumahnya bagus, bahannya bagus, mungkin sesuatunya nggak mudah rusak. Nah, kita mau dengar langsung dari pakarnya yang membangun dan juga menyediakan bahan-bahan yang premium katanya. Oke Pak, langsung saja. Konsumen juga mau tahu nih, apa saja sebenarnya yang kita pergunakan untuk membangun sebuah gudang atau membangun komplek ini sehingga layak untuk kita beli nih Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ingin sedikit menjelaskan bahwa kompleks pergudangan Prosperity Business Park ini ya tentunya menggunakan bahan-bahan yang sudah teruji dan terbukti. Ya, kita bisa pastikan bahwa bahan-bahan yang dipergunakan itu sudah melalui seleksi. Oke. Ya, jadi pemilihan bahan itu bukan berdasarkan hanya sekedar wah ini banyak pilihan, wah ini banyak beraneka ragam. Iya. Tapi kita pastikan setiap item bahan-bahan yang kita pakai itu sudah merupakan bahan-bahan yang terbaik yang menurut kita layak untuk dipakai di proyek ini. Iya betul. Oke. Nah Pak, kalau misalkan kalau tadi kita milih bahan, oke lah ya, udah disaring segala macam sedemikian rupa sehingga bahan ini adalah bahan terbaik kita di sini. Nah, untuk dari segi ketahanan, atau dari segi perawatan, kita juga ingin tahu sejauh ini mungkin ada studi yang sudah dilewati oleh tim. Nah, mungkin komen Bapak akan hal itu seperti apa? Iya. Kalau kita bicara mengenai ketahanan dari struktur bangunan, itu tentunya tidak pernah lepas dari bahan-bahan yang kita gunakan. Betul. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan itu diantaranya tuh yang paling utama itu adalah semen. Semen itu penting banget karena ya kalau sampai bahan semennya itu kurang menunjang, otomatis kualitas dari bahan bangunan juga akan tidak sesuai dengan yang kita gampang retak mungkin ya Pak ya. Salah satunya itu dampaknya. Jadi semen ini kita pastikan juga kita pakai semen yang udah top, udah berdiri sejak lama, yaitu semen 3 roda. 3 roda, oke. Ya, jadi ya untuk para pemirsa juga pasti sudah tahu ya kualitas semen 3 roda itu seperti apa. Iya, merek brand sohor lama lah ya istilahnya. Iya. Nah, terus kalau biasanya kita bangun rumah pakai bata ringan, pakai bata merah. Kalau di sini tuh gimana Pak? Ya, kita di sini ada satu inovasi baru ya. Proses pembuatan dari bahan-bahan dinding dan sebagainya itu kita menggunakan konstruksi beton yang sekarang tuh lagi familiar sekali, namanya itu extruder. Extruder. Oke. Ya, extruder itu campuran beton yang memang dibuat sedemikian rupa sehingga sangat-sangat lebih praktis. Ya. Dan mudah sekali untuk didirikan. Instalasinya lebih gampang. Kalau misalnya kita pasang dengan bata merah, itu kan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau untuk extruder itu selain dari waktunya lebih cepat, kualitasnya sudah terjamin. Itu sangat-sangat kuat karena itu campurannya itu konstruksi beton.
Oke. Iya, seperti itu Pak. Ya. Nah, dia juga balokannya balokan besar ya, makanya tadi Betul. instalasinya gampang dan Betul. lebih cepat ya Pak ya. Iya betul sekali. Oke, jadi itu semua dipersiapkan tentunya sangat-sangat membuat si dinding menjadi kokoh. Nah, gimana Pak kalau cerita si atapnya sendiri? Karena gudang kan juga rentan kalau si bagian atap ini menggunakan bahan-bahan yang mungkin nggak bisa dipertanggungjawabkan lah, boleh dikata begitu. Iya. Ya. Nah untuk bahan atap memang betul begitu banyak sekali bahan-bahan yang bisa dipakai. Yes. Tapi kita perlu sekali lagi memilih ya bahwa bahan dasar dari atap yang digunakan itu tentunya kita harus pilih juga yang sudah ternama. Ya. Seperti berbahan dasar blue scoop. Blue scoop, oke. Ya, blue scoop itu memang bahan dasar yang paling bagus. Ya. Sehingga itu dia akan menghasilkan satu atap, satu produk yang memang bagus sekali. Ya, yang kita pakai ini adalah salah satu produknya sendiri itu dari brandnya Celtec. Celtec ya, jadi dia tuh punya satu kayak insulasi seperti itu juga. Nah, ditambah lagi kita memakainya dua. Ada insulasi yang berbentuk foil. Oke. Ada juga yang berbentuk disebutnya singalum. Sengalum. Oke. Ya, singalum. Oke. Spandek. Iya, betul. Nah, ini sangat bagus sekali karena dilihat dari segi kekuatan, ketahanan. Iya. Itu terhadap korosi itu juga sangat kuat sekali. Kuat ya. Ya. Karena mungkin sengalum juga tebalnya bisa kita injak kali ya Pak ya? Betul, bisa. Jadi selain di atasnya kita pakai singalum, di bawahnya kita pakai yang tadi peredam itu. Nah, ini penting. Nah, pakai peredam ini jadi otomatis akan membuang udara panas juga ya, dan menahan ya setidaknya suhu ruangan yang seharusnya panas banget itu bisa teredam dan bisa dikurangin. Seperti itu Pak. Good. Nah, itu cerita udah dinding, udah atap. Bagaimana dengan instalasi perairan dan kelistrikan yang gudang atau pergudangan ini buat? Ya, untuk instalasi listrik itu nanti kita tentunya pakai underground. Ya, kerjasama dengan PLN. Ya. Nah, untuk instalasi air itu nanti kita akan ada supply seperti yang dilakukan oleh pergudangan yang lain. Mungkin ada beberapa juga yang tidak menggunakan sistem sentralisasi. Ya. Independen ngebor masing-masing. Tapi kita di sini lakukan satu sistem sentralisasi yang nanti bakal disalurkan ke setiap unit dengan menggunakan meteran-meteran. Jadi setiap penghuni nanti bayar ke pengelola yang nanti ditunjuk developer untuk melayani layanan kibikan air gitu ya Pak ya? Betul sekali. Oh. Kalau gitu dipastikan pasti lancar terus ada air gitu ya Pak? Iya, pasti selalu. Resiko ya. Oke. Nah, selain itu kita juga pernah dengar di mana Prosperity Bespark itu tidak hanya benar-benar gudang pure. Dia juga bisa dipakai untuk toko jenis usaha seperti itu atau juga kayak rumah tinggal atau kantor gitu. Tentunya di sini kalau kegiatan office kan pasti perlu internet tuh Pak. Nah, sejauh ini kerjasamanya gimana dengan pihak terkait? Ya, dengan pihak tentunya internet itu kita kerjasama dengan pihak-pihak lain ya. Memang sekarang itu kan kebutuhan internet itu sudah menjadikan kebutuhan dasar ya Pak? Kebutuhan dasar banget. Iya. Nanti kita akan coba sediakan, tapi tentunya satu yang perlu kita sama-sama ketahui konsepnya adalah sama. Kita nggak akan menggunakan jaringan-jaringan di atas kabel listrik seperti itu. Kita nggak akan gunakan karena kompleks ini kan kompleks yang lebih tertata dengan baik, dengan rapi, otomatis untuk jaringan-jaringan internet dan sebagainya juga itu harus lewat underground. Mantap. Itu dari sisi konstruksi. Nah, mungkin masih banyak pertanyaan dari teman-teman, tapi kita cukup wakili aja ya. Nah, message dari Pak Fendi sendiri mungkin untuk teman-teman yang berminat gitu. Silakan Pak. Ya, untuk teman-teman yang sekarang mungkin sedang memikirkan mencari
pergudangan, Iya. tentunya ya saya merekomendasikan bisnis park ini sangat-sangat menjanjikan karena selain dilihat dari lokasi, Ya. dekat dengan jalan tol, Ya. ya juga di sini tuh selalu trafficnya itu rame. Ya, kawasan Jadi industrinya kawasan ramai ini- ya. Ya betul, kawasan industri ini selalu hidup. Iya, betul. Ya kadang-kadang kalau kita salah investasi, memilih satu komplek pergudangan di lokasi yang sepi, itu otomatis perekonomian di sana tuh nggak akan hidup. Ya. Jadi sekali lagi saya himbau untuk semua yang sedang menyaksikan, apabila Anda semua sedang memikirkan atau sedang mencari-cari pergudangan, inilah saatnya yang tepat dan bagus untuk Anda berinvestasi di Prosperity Business Park. Asik. Thank you untuk Pak Fendi. Dan selanjutnya, teman-teman kita akan berbincang santai juga perihal legalitas. Tidak kalah penting kalau tadi dari konstruksi yang ditawarkan menarik dan juga dengan bahan-bahan premium. Dan selanjutnya kita akan bahas seputar legalitas.